Halo, balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini kita bakal bahas mengenai platform game NFT ya, platform game NFT. Di mana mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia game NFT ya. Jadi ada baiknya untuk tahu game-game NFT terbaru apa aja. Karena biasanya game NFT itu kalau udah terlalu lama itu harganya merosot ya. Jadi yang kayak kurang worth it buat dimainin karena begitu menghabiskan waktu. Kecuali kalian memang suka terhadap gamenya ya, seperti itu. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas yaitu mengenai Bora Chain ya. Jadi ini adalah platform game NFT ya. Jadi Bora Chain sendiri adalah platform game NFT yang berada di jaringannya KLTN ya. Dan untuk token gamenya itu berada di jaringannya Bora ya. Jadi mereka membuat network sendiri di bawah jaringannya KLTN seperti itu. Nah, untuk info gamenya itu teman-teman bisa masuk di Bora Portal. Jadi dia dua website terpisah. Jadi untuk yang borachain.io itu hanya seperti portfolio atau landing page dari Bora Chain-nya aja. Kemudian untuk info gamenya itu berada di boraportal.com ya. Untuk metode connect walletnya dia menggunakan MetaMask. Jadi sampai detik ini belum ada info mengenai ketersediaan aplikasi di Play Store dari Bora ya. Untuk game pertama kali yang membuat mereka populer adalah Archeword ya, Archeword. Jadi kita tahu Archeword adalah base dari base gamenya Arche ya. Jadi mereka punya komunitas Arche yang cukup solid dan mereka akhirnya main Archeword dan itu sempat booming ya. Kemudian game kedua yang mereka launching yaitu Berdisut, Bora Battle dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di boraportal.com ya. Nah, di boraportal.com ini teman-teman juga bisa lihat harga dari masing-masing token gamenya ya, seperti itu dari boraportal.com seperti itu ya. Di sini juga infonya cukup lengkap, ketersediaan listing koinnya di mana aja. Jadi base koinnya untuk transaksi merubah menjadi token gamenya itu tetap dari koin Bora ya. Jadi kalian mesti beli koin Bora dulu, kemudian kalian ubah ya, kalian swap menjadi token gamenya seperti itu. Dan yang kedua langsung aja kita bahas yang mungkin udah populer, udah banyak tahu, yaitu Wemix ya. Wemix ini udah terkenal banget ya. Jadi Wemix ini adalah salah satu platform game NFT terbesar saat ini. Platform ini booming gara-gara game Mirror ya. Booming gara-gara game Mirror dan game terakhirnya yang bikin booming yaitu Mir-M, Vanguard, and Vagabond ya. Jadi WMX sendiri merupakan adalah anak perusahaan dari WeMat ya, seperti itu. Jadi WeMat itu adalah studio game. Mereka membuat platform khusus itu namanya WMX ya, seperti itu. Dan di halaman website wemixplay.com ini terbilang cukup lengkap. Teman-teman itu bisa ngelihat semua harga token game yang mereka miliki ya, seperti itu. Jadi teman-teman, wah ini harganya nggak worth it, nggak usah dimainin. Cari yang worth it, yang harganya menurut teman-teman itu memang worth it buat dimainin. Dan untuk connect walletnya mereka udah ada aplikasi di Play Store, itu namanya Wemix Play. Teman-teman bisa cari di Play Store, di iOS juga ada. Dan untuk jaringannya sendiri mereka berada di jaringan sendiri ya. Mereka tidak numpang di sebuah jaringan, tapi mereka udah berdiri sendiri. Dimana sebelumnya WMX itu berada di jaringannya KLTN juga ya. Jadi rata-rata itu kalau misalnya perusahaan blockchain yang muncul di Korea itu pasti perdana numpangnya di jaringannya Clay ya, seperti itu, KLTN, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada XPLA ya, XPLA. Ini adalah XPLA di mana sebelumnya namanya adalah C2X ya. Jadi teman-teman bisa googling aja C2X, tapi aku hanya ngasih info terbaru. Mereka mengubah nama menjadi XPLA ya. Jadi bukan C2X lagi tapi XPLA. Jadi untuk XPLA sendiri itu merupakan kerjasama antara Com2As dan C2X ya, seperti itu. Dan mereka akhirnya membuat nama baru yaitu XPLA. Kemudian di XPLA ini juga teman-teman juga bisa ngelihat harga dari token-token game yang mereka luncurkan ya, seperti itu. Ya, dominan gamenya adalah game-game dari game Com2As ya, seperti itu. Kita udah tahu Com2As adalah developer game mobile ya, seperti itu. Untuk metode connect walletnya mereka menggunakan aplikasi ya.
Jadi teman-teman bisa nyari di Play Store, itu namanya XPLA ya, XPLA. Dan untuk XPLA sendiri aku tidak sempat mengikuti game yang populernya ya, karena memang terlalu banyak platform game NFT yang kalau misalnya semua mesti diikutin ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Pocket Buff. Pocket Buff ini salah satu platform game NFT juga yang baru muncul di akhir tahun 2022 kalau tidak salah, yaitu namanya Pocket Buff ya. Jadi Pocket Buff ini teman-teman bisa konekkan di aplikasi Play Store ya. Jadi teman-teman bisa cari di Play Store namanya Pocket Buff. Kalau tidak ada, teman-teman bisa masuk di websitenya pocketbuff.com. Dan untuk jaringannya, mereka berada di jaringannya Binance ya. Jadi dia menggunakan pihak ketiga seperti itu. Jadi Pocket Buff ini ada bekerja sama dengan perusahaan Singapura, di mana mereka meminta buatkan Pocket Buff ya. Jadi sebenarnya ada dua aplikasi serupa yang sebenarnya itu mereka sama isinya, seperti itu, saling terhubung. Jadi Pocket Buff ini nggak berdiri sendiri ya, seperti itu. Aplikasinya sama persis. Nah, untuk game yang populer dari Pocket Buff yaitu adalah Blaze Global ya, seperti itu. Dan untuk info game lainnya itu belum ada. Jadi sampai detik ini Pocket Buff hanya mengeluarkan satu game aja, belum ada info mengenai game terbaru dari Pocket Buff itu sendiri ya. Dan untuk selanjutnya adalah game Marble X ya, Marble X. Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu Marble X ya, Marble X adalah salah satu platform game NFT juga yang terbilang cukup besar pendatang baru yang berusaha menyaingi Wemix ya. Berasal dari Korea juga. Jadi Marble ini adalah, mungkin teman-teman udah tahu kalau ada game namanya yang main Monopoly namanya Marble ya. Nah, jadi Marble ini adalah ya sama, developer gamenya sama, yaitu Marble juga. Seperti itu. Dan di sini adalah tampilan websitenya untuk gamenya sendiri dari Marble X yang membuat mereka populer adalah game Ni no Kuni ya. Waktu itu teman-teman yang main Ni no Kuni cukup merasakan cuan karena ada salah satu event yang akhirnya itu ditiadakan. Dan mereka akhirnya cuan di Ni no Kuni. Jadi Ni no Kuni ini adalah salah satu game yang bekerja sama dengan studio animasi yang cukup terkenal ya. Jadi kalau teman-teman main Ni no Kuni, tahu karakter game Ni no Kuni, pasti tahu siapa studio animasinya ya, seperti itu. Kemudian game yang populer berikutnya ada di Cove Arena ya. Kemudian akhirnya mereka meluncurkan game A3 Still Alive ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sampai detik ini mereka hanya meluncing 3 ya untuk detik ini. Kedepannya mereka juga bakal meluncing. Kalau kita lihat di roadmapnya, mereka bakal meluncing game terbarunya yaitu Meta World Maze City ya. Kemudian mereka juga akan merilis RF Project ya. RF Project ini teman-teman kalau udah tahu itu ya game RF PC jadul, cuma ini mungkin versi PC atau versi mobile belum ada info pasti ya. Tapi game selanjutnya yang bakal mereka rilis adalah Meta World ya, seperti itu. Dan untuk walletnya sendiri itu teman-teman bisa download di Play Store ya. Bisa download di Play Store untuk walletnya. Dan untuk tampilan walletnya itu terbilang cukup detail, hampir sama dengan kayak Wemix ya. Cuman dia sedikit berbeda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu Itsblock ya. Itsblock ini adalah platform game NFT juga based on Singapura, tapi sebenarnya perusahaan Korea juga ya. Jadi apa yang ku bilang sebelumnya itu semua perusahaan Korea yang berada base-nya di Singapura ya, sentralnya di Singapura, tapi mereka base-nya aslinya ya yang pendirinya orang-orang Korea, seperti itu. Dan Itsblock ini game yang game pertama yang bikin mereka populer yaitu adalah DK Mobile ya. Jadi DK Mobile ini salah satu game MMORPG yang cukup populer di Korea dan mereka buat versi blockchain-nya, seperti itu ya. Dan untuk game kedua mereka juga akan merilis yaitu namanya Call of Chaos ya. Tapi Call of Chaos-nya ini juga belum rilis. Jadi untuk sampai detik ini mereka hanya merilis DK Mobile Genesis. Dan untuk Call of Chaos, informasi terakhir yang kudapat adalah di kuartal 2 2023 ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman yang kalau mau nyari game NFT terbaru bisa
bisa nunggu Call of Chaos ya, Call of Chaos. Dan untuk Itchblock sendiri itu teman-teman bisa download aplikasinya ya. Untuk Itchblock sendiri teman-teman bisa download aplikasinya melalui Play Store ya, itu dia tersedia. Dan untuk jaringannya kalau tidak salah Itchblock ini berada di jaringannya Polygon ya, berada di jaringan Polygon. Dan yang berikutnya adalah Metapixel. Ini adalah pendatang baru ya. Sorry videonya kepanjangan. Ini adalah pendatang baru, platform game NFT juga pendatang baru. Dan ini jadi perbincangan hangat karena mereka bakal melaunching game bernama Grand Saga ya, seperti itu. Nah, di sini Metapixel bekerja sama dengan Aptos ya. Ini aku sendiri juga baru tahu siapa ini Aptos ya. Belum tahu siapa ini Aptos ya. Jadi Metapixel ini bakal merilis Grand Saga. Nah, Grand Saga ini bakal launching mungkin di sekitar kuartal 2 2023 ya. Ini salah satu game yang saat ini jadi pembicaraan hangat di para pemain game MMORPG ya, seperti itu. Untuk trailernya teman-teman bisa lihat di YouTube. Dan untuk walletnya sendiri Metapixel belum ada informasi bagaimana cara mereka mengkonekkan wallet, karena ini memang benar-benar fresh untuk Metapixel. Jadi nanti aja kita tunggu kabarnya untuk Metapixel, tapi ini adalah salah satu platform game NFT dan belum ada info ke depannya mereka bakal merilis game apa aja ya, seperti itu. Dan ya, info terakhir yang mungkin bermanfaat buat teman-teman untuk mencari game NFT terbaru yaitu adalah play2earn.net ya. Play2earn.net, di mana play2earn.net ini sebenarnya nggak menginfokan semua game NFT yang ada ya, apalagi yang terkenal. Jadi ibaratnya mereka by input ya, bukan automatic system. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari di Play2Earn ini, kadang informasinya ketinggalan ya, seperti itu. Kadang informasinya ketinggalan karena dia by input, bukan sistem otomatis yang memang tim dari Play2Earn itu memang input ya. Jadi dia nggak otomatis. Jadi di sini by input ya, nggak otomatis. Mereka bakal melisting game NFT apa aja yang sedang muncul ya, atau baru muncul, seperti itu. Kadang memang di sini memang infonya telat ya, tapi kalau mau nyari referensi apa yang lagi trending, apa yang lagi hangat, teman-teman bisa masuk ke play2earn.net ya. Nah, itu dia info platform game NFT saat ini yang aku ketahui. Mungkin teman-teman kalau ada platform game NFT lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan memang ya, kalau untuk game NFT, kalau misalnya dari sekian ini, sebenarnya masih ada beberapa platform game NFT lainnya. Itu bakal ngabisin waktu teman-teman buat nyari updatean terbaru apa aja game yang bakal muncul, kapan tanggal rilisnya, itu bakal ngabisin waktu ya. Jadi ada baiknya untuk teman-teman kalau misalnya mau hemat waktu ya, tetap lebih baik masuk ke sebuah komunitas game NFT ya, seperti itu. Biar bisa sharing apa aja game NFT yang bakal muncul atau baru muncul, seperti itu. Jadi nggak ketinggalan terlalu jauh ya. Oke, itu aja infonya kali ini mengenai platform game NFT yang aku tahu. Lebih dan kurangnya teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Dan itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.